Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang 10 Zulhijjah serta ibadah kurban. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini insyaallah bisa menerangkan semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Sepakat ulama tafsir yang dimaksudkan 10 malam di situ adalah waktu 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Itu merupakan hari dan malam-malam mulia. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, Sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Panglimanya bulan adalah bulan suci Ramadan. Wa a'zamuha hurmatun Zulhijjah. Dan paling agung-agungnya kehormatan dari bulan-bulan yang Allah ciptakan adalah bulan Zulhijjah. Memang bulan Ramadan menjadi penghulu segala bulan, pemimpin semua tapi kehormatan, kemuliaan dari semua bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada di bulan Zulhijjah. Sehingga kalau di bulan Ramadan tidak ada larangan berperang. Akan perang Badar dan perang-perang yang di masa Rasulullah itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan. Tapi tidak di bulan-bulan yang Allah sucikan, di antaranya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah menciptakan jumlah bilangan bulan itu ada 12 bulan. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah diciptakan bulan tuh 12 bulan. Minha, dari 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah sucikan. Dari 4 bulan yang Allah sucikan tersebut, diantaranya adalah bulan Zulhijjah. Sehingga bulan Zulhijjah termasuk syahrullah, bulannya Allah. Kalau Ramadan syahrul ummatir Rasulullah, bulan umatnya Rasulullah. Maka kemuliaannya, keagungannya itu kalah dengan bulan Zulhijjah. Karena yang memuliakan langsung adalah Allah. Kalau Ramadan itu mulia sebab karena dimuliakan ada hal yang mulia. Contoh, bulan Zulhijjah itu memang dimuliakan dari awal diciptakan sudah mulia. Tapi kalau bulan Ramadan menjadi mulia disebabkan karena ada perintah puasa, kemudian turunnya Al-Qur'an, karena bertempelan dengan perkara-perkara mulia menjadi mulia. Paham gak kira-kira? Fala tudlimu fihinna anfusakum, kata Allah, maka kamu jangan pernah menzalimi diri kamu sendiri di bulan-bulan tersebut. Artinya di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, termasuk bulan Zulhijjah. Sekali lagi saya ulangi hadisnya, Sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Mulia panglimanya bulan adalah bulan Ramadan. Tapi a'zamuha hurmatiha wa a'zamuha hurmatin, dan adapun paling agung keagungan kehormatannya adalah bulan Zulhijjah. Dan dalam hadis yang lain, ikhtassallahu arba'ata asyhur ja'alahunna haraman wa 'azzamu haramatuhunna wa ja'ala dzamba fihinna 'azzamun wa ja'ala al-'amalu shalih wal ajru a'zam. Allah telah mengkhususkan arba'ata asyhur, 4 bulan. Mengkhususkan 4 bulan menjadi bulan yang disucikan. Yang Allah jadikan dosa di bulan-bulan yang disucikan tersebut a'zam, lebih besar nilainya dibandingkan dosa-dosa di luar bulan-bulan yang disucikan. Wa ja'ala al-'amalu shalih wal ajru a'zam. Begitu pula ketika melakukan perbuatan baik dan amal saleh, ganjarannya juga lebih besar dibandingkan dengan dilakukan di luar bulan yang disucikan. Nah, sekali lagi bulan yang disucikan oleh Allah ada 4. Ibnu Abbas mengatakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Melakukan ibadah di bulan-bulan tersebut sangat dilipat gandakan pahalanya.
Begitu pula mafhum mukhalafahnya, ketika melakukan perbuatan dosa di bulan tersebut juga berat timbangan dosanya, lebih berat dibandingkan di bulan yang lain. Kira-kira paham nggak Pak? Masya Allah. Jadi kalau ada hal yang baik yang dilipat gandakan, maka biasanya mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Ketika melakukan perbuatan buruk di tempat dan di waktu yang sama pun dosanya lebih besar. Saya mau tanya, sholat di Masjidil Haram sama nggak pahalanya dengan sholat di musola ala mana? Beda. Makanya dosa di Masjidil Haram juga lebih berat daripada di musola. Betul nggak? Nonton TikTok di musola ala mana dosa, tapi nggak seberat nonton TikTok di Masjidil. Bisa dipahami Mbak? Ngegibah di musola ala mana dosa nggak? Dosa di musola gibah. Lebih berat lagi dosanya di Masjidil. Nah begitu pula di bulan-bulan suci sama. Di bulan selain bulan yang disucikan berdosa-dosa, tapi lebih berat lagi dosa di bulan-bulan yang disucikan. Masya Allah. Makanya di bulan-bulan yang disucikan ini, andai kita belum bisa meningkatkan ibadah, maka minimal jangan melakukan dosa, karena dosanya lebih berat, ganjarannya dosa tersebut lebih berat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "A'dhamu ayyamid dunya ayyamul 'ashur." Paling agung-agungnya hari-hari yang Allah ciptakan di dunia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini kalau kita nggak ngaji begini Pak, kita anggap biasa ini. Padahal ini agung-agungnya hari dunia Pak. Hatta Ramadan, bahkan hari-hari Ramadan kita nggak nganggap ini, padahal ini lebih agung daripada semua hari yang Allah ciptakan, 360 hari daripada hari-hari dunia selama setahun. Ini paling agung 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis yang paling masyhur diucapkan oleh ulama, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil 'amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Enggak ada hari di mana hamba-hamba Allah itu melakukan perbuatan baik lebih Allah cintai dibandingkan orang tersebut melakukannya di hadhil ayyam, di hari-hari ini, yakni ayyamul 'ashir min Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidaklah seorang hamba melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah lebih Allah cintai dibandingkan dia melakukan di hari yang lain ketika dia melakukannya di hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ada jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah itu perbuatan baik yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah pun menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Bahkan itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Bapak nggak perlu mengangkat senjata, nggak perlu datang ke medan perang, melakukan perbuatan baik di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu saya sampaikan biar kita paham. Kita punya bulan suci bukan Ramadan doang, Pak. Banyak bulan-bulan yang kemarin juga bulan suci Zulqa'dah, sekarang bulan suci Zulhijjah, besok juga bulan suci Muharram. Lalu yang satunya mental bulan Rajab. Lalu bulan Ramadan itu bulan khusus buat umat Nabi Muhammad. Sementara 4 bulan tersebut dari umat dan zaman Nabi Adam, bahkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah Allah sucikan. Kalau Ramadan enggak, belakangan sucinya. Sucinya karena ketempelan Quran turun di situ, ketempelan puasa turun di situ perintahnya. Kalau enggak ada puasa di situ, enggak ada Quran turun di situ, biasa aja Ramadan. Sama seperti bulan Maulid menjadi mulia karena ketempelan di situ lahirnya manusia paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sesuatu itu kalau nempel kepada sesuatu yang baik maka ikutan mulia. Beduk atau kulit kambing kalau dijadiin beduk dipukulin Pak, dijadiin sendal diinjek-injek, tapi kalau dijadiin mushaf Quran nempel dengan sesuatu yang mulia, gak ada yang berani taruh di bawah. Betul? Dicium. Makanya nempel sama yang mulia-mulia. Bapak kalau tahlilan lagi acara dekat sama kiai, berkatnya 2 Bang, insyaallah. Ini orang-orang cuma dapat takwa, Bapak dapat makan minum ya.
Kadang-kadang amplopnya salah nih. Sering Pak jadian Pak. Iya. Pengamalan apa pengalaman? Amplop dikasih ke supir sering saya. Untung supirnya tahu diri gitu maksudnya. Oke, ini kayaknya amplop saya tebel nih. Ini punya gua itu. Ini punya lu tipis. Masya Allah. Karena biasanya megang amplop di luar, nggak ikut ngaji. Dia cuma nungguin pintu. Ngeliat pakai sorban dikit, wah ini kayaknya kiai. Masya Allah jamaah yang dirahmati Allah. Nah, bahkan jihad fisabilillah itu lebih baik kita melakukan apa? Amalan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali jihad fisabilillahnya dia datang ke medan perang. Apa kata Nabi? Falam yarji' min dzalika bisyai'. Dia nggak balik lagi, artinya mati syahid. Kalau mati syahid itu udah nggak ada obatnya dah. Artinya paling mulia. Ini ada orang datang jihad fisabilillah, balik lagi masih hidup. Jihadnya luar biasa nggak? Pahalanya gede nggak? Tapi kata Nabi, jika itu dia pulang masih hidup, pahalanya kalah dengan amalan-amalan kebaikan yang dikerjakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Udah ngelakuin apa kita? Apa masih biasa aja? Ya Allah kirim, sayang Pak, sayang. Nah sekarang udah tanggal berapa Zulhijjah? Udah tanggal 5, tinggal 5 hari lagi Pak. Sayang. Faktiruhu fihinna, maka kata Nabi, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna di dalam bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah minat tahlil, daripada ucapan la ilaha wa takbir, dan ucapan takbir. Makanya di Mekah itu atau di Saudi atau di tempat-tempat yang faham tentang keutamaan bulan Zulhijjah, tanggal 1 udah bertakbiran. Umar bin Khattab masuk bulan Zulhijjah hari pertama, tanggal pertama masuk pasar udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir mutlak namanya. Kalau takbir muaqqat, takbir yang punya waktu. Kalau Idul Fitri cuma dari terbenamnya matahari sampai khatib naik mimbar. Tapi kalau Idul Adha dari terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah masuk tanggal 10 maghrib itu malam takbiran sampai 3 hari tash, itu namanya takbir muaqqat. Nah kalau takbir mutlak boleh kapan saja, apalagi yang dianjurkan seperti tanggal 1 Zulhijjah takbir. Cuma jangan pakai speaker. Iya, ntar nanti dibilangnya aliran baru nih. Padahal dianjurkan. Karena al-adat al-muhkamat, kebiasaan itu kadang-kadang jadi hukum Pak. Kita jangan langsung merobos kebiasaan manusia, pelan-pelan. Kalau sudah terbiasa insya Allah tahu, paham, lalu tidak ada konfrontasi, tidak ada saling bergesekan. Nah, wa dzikrillah, dan zikir-zikir yang lain. Wa inna siyamun yawma wa inna siyama yawmun minha ya'dilu bi siyami sanah. Adapun puasa 1 hari di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu ya'dilu siyamu sanah, mengimbangi puasa sunnah selama setahun. Ajib kan? Berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu mengimbangi puasa sunnah setahun. Tapi kalau tanggal 9-nya lebih utama lagi 2 tahun. Karena itu yaumul Arafah. Nah kalau belum bisa kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, jangan tinggalin 8 sama 9. Yaumut Tarwiyah dan Yaumul Arafah. Yaumut Tarwiyahnya setahun, Yaumul Arafahnya dapat pahala berapa? 2 tahun. Sayang, mumpung masih seger. Ya, tapi itu pas weekend, ya lu mah mikir mulu. Betul. Sayang nanti diajakin makan, ya Allah kiri. Kadang-kadang kagak niat puasa juga kita kagak makan. Mendingan puasa, betul nggak? Wal amalu fihinna yudha'afu bi 700 dha'fin, dan beramal pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Perlipat gandaan pahala
yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan Baihaqi, ya'dilu siyam kullu minha bi siyami sanah. Puasa setiap hari tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 8 seperti puasa 1 tahun. Wa qiyamu lailatin minha bi qiyamil lailatul qadar. Dan malam harinya kalau kita qiyamul lail itu sama seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, udah tahu begini tinggal terserah bapak-bapak mau dikerjain apa kagak. Iya. Ada bonus menanti di depan. Di depan tuh ada emas 3 ton. Bapak tinggal ambil sebanyak-banyak yang bapak mau. Bapak melengos saja, pulang nggak bawa apa-apa. Itu orang bener apa orang PA kira-kira? Di depan ada emas 1 ton. Bapak silakan ngambil sebanyak-banyaknya, gratis. Paham nggak Pak? Terus Bapak mau ngos saja pulang nggak bawa emas tersebut. Kira-kira saya mau tanya, itu orang bener apa orang PA kira? Ini kita ada di bulan Zulhijjah yang kalau ngamalin amalan perbuatan baik dilipat gandain 700 kali lipat. Kalau puasa seperti puasa sunnah 1 tahun. Kalau kita qiyamul lail seperti mendapatkan malam Lailatul bablas 10 hari nggak dapat apa-apa. Itu orang benar apa orang PA ya? Ustaz Pak Rahmat ngomongnya PA. PA itu artinya parah habis. Nah, udah beres ya 10 Zulhijjah. Sekarang kita bahas tentang kurban. Waktunya terus berjalan. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Adapun yang namanya kurban menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Sunnah apa? Muakkad. Udhiyah itu menyembelih hewan yang memenuhi syarat di hari raya Idul Adha. Ya. Kalau kita baca syarahnya di sini, wa hiya ma yadhbahu min al-ibli aw al-baqari aw al-mi'zi aw al-ghanami yawm al-'id taqarruban ila Allah. Itu menyembelih hewan yang bernama unta atau sapi atau kambing atau domba pada hari raya Idul Adha, taqarruban ila Allah, dalam rangka niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namanya udhiyah. Ini istilah-istilah agama yang harus kita pahami, Pak. Menyembelih hewan di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu namanya apa? Udhiyah. Kita melakukan udhiyah dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada disebutnya kurban, itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi menyembelih hewannya bahasa Arabnya namanya udhiyah. Awas besok ada ujian. Ini jadi orang Islam kagak ngerti-ngerti istilah-istilah begitu kan. Namanya udhiyah. Makanya niatnya nawaitul udhiyah, bukan nawaitul kurban. Nanti kita bahas dalam niatnya. Nawaitul udhiyah al-masnunah lillahi ta'ala, kalau kurbannya sunnah. Jadi kalau kurban wajib, kurban nazar, ya nawaitul udhiyah. Yang menyembelih hewan menyembelih hewan sapi, unta, kambing atau domba di hari raya Idul Adha disebut apa tadi? Udhiyah. Nanti lembar ujiannya tolong dicatat Pak Gus. Jangan buka video katanya. Kenapa? Jangan buka video. Tinggal dulu diblokir dulu videonya. Nah, sunnatun muakkadatun hukumnya sunnah muakkad. 4 mazhab mengatakan sunnah muakkad semuanya, kecuali Hanafi. Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit nama aslinya. Imam Abu Hanifah siapa? Nu'man bin Thabit. Kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Hambali Ahmad bin Hambal. Imam Maliki Malik bin Anas. Apal dong, jangan ayo ting-ting doang apa. Nu'man bin Thabit mengatakan dalam mazhabnya bahwa wajib hukumnya berkurban bagi orang yang memiliki harta senisab zakat. Bapak punya harta senisab zakat. Nisab zakat berapa Pak kemarin Pak? 80 gram Emas. Kemarin saya lihat emas sekarang harganya 100.300.000, emas antam 24 karat yang murni.
ya, bukan campuran aluminium, bukan. Itu 1.300.000 ya, kali aja 80. Nanti sekitar berapa? 90 juta ke atas dia punya duit. Betul nggak? 100 juta atau 90 juta itu ya. Maka dia wajib kurban. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, di bawah itu dia nggak wajib kurban. Kalau Imam Syafi'i mau punya duit, mau nggak punya duit, kurban hukumnya sunnah muakkad. Kita ikut mana kira-kira nih? Giliran kurban ikut Imam Syafi'i. Biar yang punya duit 100 juta kagak wajib. Tapi giliran zakat fitrah pada ke Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah, biar boleh pakai duit. Ini gimana bermazhab? Ntar di akhirat pada bingung, ngikutin ente. Enggak, cuma zakat fitrah doang, tapi juga salah zakat fitrahnya. Pakai duit tapi ngikutin beras, kan beras kan ente Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah boleh pakai duit asal ngikutin kursnya gandum, literannya gandum sekitar berapa, gandum sekilo berapa, bukan beras. Walhasil nggak ada 35.000 tuh, nggak ada Pak. Coba lihat Mbak Google tuh, gandum yang paling jelek berapa harganya? Ada yang 50.000 seliter, betul. Berarti kalau 3,5 liter, hitung aja. Saya pakai ini, pakai duit mazhab yang taklid sama mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi jangan 35. Ikutin kan? Kami kadang-kadang ini ikut-ikutan aja ya. Naklidnya kemana-mana aja, tapi nggak ikut semuanya. Kalau mau taklid sekalian sama hukum-hukumnya yang jelas. Itu kan mazhab lain selain Syafi'i, kalau bersentuhan kulit dengan istri nggak batal wudunya, asal tidak ada syahwat. Tapi ente wudunya ngikutin beliau juga, jangan wudunya Imam Syafi'i tapi batalnya ngikutin imamnya. Kira-kira bisa dipahamin nggak sampai sini Pak? Karena perbedaannya jelas di situ. Mas, kalau bermadzhab harus sepaket, ya. Udah, ini bisa 3 kali pertemuan ini. Ya, kita lanjut saja langsung ya. Wa yujzi'u fiha al-jaza' min ad-dha'n. Wa thani min al-ma'z, wa thani min al-ibil, wa thani min al-baqar. Wa tujzi'u al-badanata an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wa syatun an wahidin. Dan boleh berkorban menggunakan domba yang umurnya baru setahun, jalan 2 tahun. Tapi kalau kambing wajib harus 2 tahun, jalan 3 tahun. Sapi wajib 2 tahun, jalan 3 tahun. Kemudian unta sama, ya. Jadi jangan cuma ngelihat gemuknya saja, tanya umurnya. Karena ketika umurnya tidak memenuhi syarat, maka bapak tidak masuk dalam kategori orang yang berkurban, cuma sedekah daging biasa. Paham ya kira-kira ya? Jadi kalau bapak mau beli kambing, mau beli sapi, mau beli domba, tanya umurnya sama yang dagang. Karena kita nggak tahu tuh, bukan ceker kita. Dan yang namanya sapi sama kambing nggak punya akte kelahiran Pak. Salaman sama yang dagang, salaman sama saya. Ini umurnya berapa? 2 tahun, 2 tahun ya, tanggung jawab di akhirat. Jangan sampai batibul Pak, baru 3 bulan. Betul kan? Nggak sah baru 3 bulan, walaupun dagingnya enak. Akikah sama kurban wajib memenuhi syarat umur. Kalau sudah kau yang lain, monggo silakan. Bapak mau bikin pesta, mau kambing dari mana? Maksudnya kambing umur berapa, sapi umur berapa, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kurban sama akikah wajib harus ada persyaratan Ingat, kambing Jawa 2 tahun, jalan 3 tahun. Kambing domba 1 tahun, jalan 2 tahun. Makanya lebih murah domba daripada kambing Jawa. Karena perawatan setahun juga dihitung Pak. Bapak harus mikir juga, kok mahalan domba, kambing sih daripada domba. Karena setahun ngerawatnya juga pakai duit. Ya. Kemudian kalau sapi berapa? 2 tahun. Ya. Saya mau bacain hadisnya takut nggak keburu waktunya. Wa tujzi'ul badanata an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wa syatun an wahidin. Dan dibolehkan
1 ekor unta untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7. Wasyatun an wahidin, dan 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Monggo dibaca kitabnya. Jangan cuma dari YouTube. Mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan yang di YouTube, enggak. Tapi mau ya punya dalil gitu. Mana dalilnya Tat nih? Saya bacain dalilnya. Insyaallah. Ruwaya Muslim, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1318. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amul Hudaybiyah, kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana perjanjian Hudaybiyah. Nabi mau haji dilarang, nggak boleh masuk kota Makkah. Lalu terjadilah perjanjian apa? Hudaybiyah. Lalu Rasulullah menyuruh semua yang membawa hewan kurban untuk dipotong di Hudaybiyah. Maka Rasulullah memerintahkan al-badanatan sab'atin, 1 ekor unta untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Masya Allah. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5228, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 1 ekor sapi untuk dijadikan hewan kurban, karena kalimatnya doha, udhiyah. An nisaihi, untuk istri-istrinya. Untuk apa? Istri-istrinya. Bil bagari, dengan 1 ekor sapi. Dengan 1 ekor. Kalau misalnya 1 ekor kambing bisa untuk semuanya, kenapa Rasulullah kok waktu ingin mengorbankan istrinya dengan 1 ekor? Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5228. Tapi ada hadisnya sahih juga. Iya, ada di sini juga hadisnya sahih. Itu doa Nabi, Pak, doa Nabi. Nabi itu selalu mendoakan umatnya biar diterima. Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa min ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, dan dari wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya. Bukan berarti 1 ekor kambing yang saat itu Rasulullah potong kemudian beliau berdoa buat semuanya, bukan. Nabi lagi berdoa semoga orang yang berkurban tahun itu, baik beliau, keluarganya, dan umatnya diterima. Understand? Yes. Itu doa Rasulullah saat beliau memotong 1 ekor kambing. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menyembelih 1 ekor kambing, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummah Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad. Tapi dalam hadis yang lain jangan dinafikan juga. Betul nggak? Saat Rasulullah menyuruh siapa tadi yang di tempat Hudaybiyah, Jabir radhiyallahu an, bawa 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang, dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Lalu Siti Aisyah juga menceritakan bahwa Rasulullah mengorbankan untuk istri-istrinya. Istrinya banyak kan? Banyak. Kenapa nggak 1 ekor kambing? Tapi Rasulullah mengorbankan untuk istri-istrinya, kata Siti Aisyah, bil bagar, dengan 1 ekor sapi. Ini juga harus dijadikan dalil, sehingga para ulama akhirnya berijtihad. Sapi untuk 7 orang, jangan lebih. Kemudian unta untuk 7 orang, jangan lebih. Kambing hanya untuk 1 orang. Adapun doanya Nabi Muhammad seperti tadi, itu hanya doa supaya Rasulullah mendoakan keluarganya, dirinya, dan umatnya semuanya agar diterima, Pak. Masya Allah. Ini orang yang pelit seneng, Pak. 1 ekor kambing bisa buat sekeluarga, tiap tahun 1 ekor aja ini. Semua keluarganya dapat pahala kurban, tapi khususnya kurban itu hanya untuk yang diniatkan. Paham nggak kira-kira? Saya kurban nih besok nih, maka keluarga saya dapat pahalanya. Kifayah kurbannya dapat, tapi kurban itu siapa yang diniatkan, buat siapa? Misalnya saya, sudah saya. Kalau istri saya, tapi pahala kurban kifayahnya semuanya dapat. Begitu, Pak. Masya Allah. Kita lanjutin lagi, wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya.
Ada 4 perkara yang tidak boleh ada terjadi di hewan kurban. Yang pertama al-auraul bayyinu awaruha, nggak boleh hewan kurban itu buta. Matanya apa? Buta. Wal arjaul bayyinu arajuha, nggak boleh kakinya pincang. Wal maridatul bayyinu maraduha, dan tidak boleh pula yang sakitnya jelas sakitnya gitu maksudnya. Wal ajba'ul lati dzaba mukhwan al-huzal, dan tidak boleh hewan kurban itu terlalu kurus sampai nggak ada dagingnya. 4 tuh. Nggak boleh buta, nggak boleh pincang, nggak boleh sakit, nggak boleh kurus. Ya kan kita bisa lihat tuh. Ya. Wa yujzi'ul khassiyu, dan dibolehkan orang yang berkurban menggunakan hewan kurban yang pernah dikebiri. Dikebiri itu yang bijinya, urat-uratnya diputusnya, bukan kelaminnya, tapi bijinya dikebiri, masih boleh. Wal maksuhurul qarni, juga boleh yang tanduknya pecah. Bapak dapat hewan kurban gemuk 2 tahun, cuma tanduknya pecah, beli Pak, nggak apa-apa, memenuhi syarat itu. Kalau nggak mau kasih saya. Karena tanduk bukan termasuk yang dimakan. Kalau palanya yang pecah jangan. Wala tujziul maqtu'atul udhun, tetapi nggak boleh kalau kupingnya sampai hilang. Waladzan nabi, juga buntutnya putus, maka nggak bisa. Jadi yang nggak boleh ada 6 berarti ya. Yang pertama nggak boleh buta, nggak boleh pincang, nggak boleh sakit, nggak boleh kurus banget. Kalau kurus biasa masih boleh, yang penting ada dagingnya. Terus nggak boleh apa lagi? Kupingnya putus, dan nggak boleh buntutnya putus. Makanya kalau ngasih tanda jangan di kuping. Khawatir dia berantem, ketarik-tarik tandanya putus nanti kupingnya. Kasih tanda pakai pilok aja deh. Ya, tulis al-amanah. Ada berapa ekor sini Pak? Waktu dzabhi min waktu salatil Id, dan waktu yang paling baik, waktu afdal untuk menyembelih adalah daripada waktu salat Idul Adha. Ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik, sampai tenggelamnya matahari pada hari tasyrik yang ketiga. Matahari tenggelam tasyrik yang ketiga, maka sudah selesai. Jadi Idul Adha, kemudian besoknya hari tasyrik 1, 2, 3. Berarti kalau Idul Adha-nya Senin, hari tasyriknya hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah Kamis asar udah warning tuh, maghrib udah nggak boleh untuk menyembelih hewan kurban. Dan afdalnya menyembelih hewan kurban waktu duha. Makruhnya waktu sore. Sangat dimakruhkan waktu malam. Bukan haram ya, sangat dimakruhkan waktu malam. Afdalnya duha, karena memang waktu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Makruhnya sore, lebih makruh lagi malam. Ya, dagingnya hilang. Kenapa kok lebih afdal di siang hari? Karena memang ini ibadah syiar dan memang harus diperlihatkan. Makanya waktu dulu ada yang menyarankan kurban itu di RPtra lagi. Apa namanya? Rumah tempat pemotongan RPH ya. Banyak ulama yang menentang, karena yang namanya kurban ini buat syiar, bukan buat pamer, bukan, memang harus disiarkan. Ibadah itu nggak semuanya harus sembunyi Pak. Sholat jamaah itu harus disiarkan, betul. Artinya betul-betul terlihat. Jadi kalau ibadah semua harus disembunyikan, ente salah. Ada memang ibadah yang harus disiarkan, diantaranya kurban, kemudian sholat berjamaah dan seterusnya. Wa yustahabbu 'inda dzabhi 5 asya', lalu disunahkan 5 perkara saat hendak menyembelih hewan kurban. Ini tukang jagal nih. Yang pertama tasmiyah, membaca Yang kedua shalawatu 'alan nabi, membaca shalawat kepada baginda Nabi. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadapkan itu hewan ke arah yang dihadapkan wajahnya. Ya, yang dihadapkan apanya? Ya, bukan kadang-kadang wajahnya ngadep sono.
ngadep sono, punggungnya ngadep sini, berarti ngunggungin, berarti wajahnya yang dihadapkan ke sana. Jadi pada saat dipotong lehernya memang menghadap kemana? Kiblat. Kemudian takbir, kemudian membaca takbir, wa du'a bil qabul, dan berdoa supaya Nah, semua ulama mengutip hadis tersebut di bab wa du'a bil qabul, berdoa supaya kurbannya diterima, bukan pada saat pembagian 1 ekor sapi buat 7 orang, bukan. Tapi hadis itu selalu ada di sunnah berdoa untuk diterima. Walhasil hadis yang ya Allah terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad, itu konteksnya sedang berdoa, bukan berarti itu hukum untuk boleh dibagi seluruh orang. Karena setiap kita baca kitab kurban, hadis itu nongolnya ada di mana? Wa du'a bil qabul, disunahkan pada saat akan menyembelih hewan kurban berdoa supaya diterima. Paham nggak kira-kira? Tapi untuk ukuran kuota itu nggak pernah nongol tuh hadis. Masa ulama lebih bodoh dari kita sih? Ulama selalu ngambil hadisnya yang Jabir dan Siti Aisyah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tuh, yang Rasulullah memerintahkan 1 ekor sapi buat 7 orang. Paham ya kira-kira ya? Tapi pada saat bab sunnah berdoa pada saat menyembelih hewan kurban baru datang hadisnya. Rasulullah berdoa, bagaimana doanya? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Ada 2 versi hadis, Pak. Yang pertama dari Sahih Muslim, nomor hadis 1966. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, bismillah wallahu akbar. Nabi kalau kurban, beliau cuma berkata bismillah Allahu akbar. 1. Versi yang lain berarti boleh tuh, nggak pakai Allahumma taqabbal min Muhammad juga boh. Allahumma taqabbal hadhil udhiyah juga boleh, nggak pakai itu. Yang penting bismillah ya Allah, sah kurbannya. Tapi versi hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga, nomor hadis 1967, annahu sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshain, sesungguhnya Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor gibash. 2 ekor gibash. Wa qala 'inda zabhihi, dan beliau berkata saat menyembelihnya, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Nabi Muhammad, dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya. Ini konteksnya apa? Bahkan ada hadis Nabi pada saat menyembelih, beliau nggak baca doa itu, cuma Bismillahi Allahu. Sampai di sini paham? Kalau bapak nggak paham tinggal baca di kitabnya, cuma Arab gundul. Dan semuanya referensinya bukan cuma kaul ulama, tapi langsung ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama setiap mencontohkan atau setiap menerangkan tentang kota daripada sapi, kota daripada unta, ngambil hadisnya dari hadis Siti Aisyah, hadis Jabir. Tapi baru pada saat beliau, orang ulama tersebut, menerangkan tentang urusan doa, baru tuh nongol hadisnya. Dan itu nggak selalu beliau berdoa Allahumma taqabbal min Muhammad, tetapi kadang juga Rasulullah bismillahi Allahu akbar. Jelas ya? Wala yakulul mudahi syai'an, dan tidak boleh orang yang berkurban memakan daging kurbannya sedikit pun. Minal udhiyatil mandurati, jika kurbannya kurban nazar atau kurban wajib. Kalau kurbannya kurban wajib, sedikit pun nggak boleh dimakan. Makanya bapak besok kalau mau kurban, mulai sekarang niatin kurban saya kurban sunnah. Kapan waktunya? 3, saat ngasih duit ke panitia, atau bapak beli sendiri kurbannya. Ya Allah, saya niat beli hewan untuk kurban atau terakhir saat Allahumma taqabbal hadhil udhiyatil masnunah min. Kasih tahu ustadznya, ya Allah terimalah kurban sunnah ini dari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kalau langsung saya kurban, banyak ulama mengatakan itu kurban wajib. Dan kalau kurban wajib nanti bapak nggak boleh makan.
Bisa dipahamin sampai sini Pak? Masya Allah. Dan boleh makan, nggak boleh lebih dari 1/3. Dibagi 3 Pak. Daging kurban kita alhamdulillah dapat 100 kilo. Bagi 3. 30 buat yang kurban, 30 buat fakir miskin yang betul-betul fakir miskin, 30 buat hadiah. Karena daging kurban boleh dijadikan hadiah. Paham nggak hadiah? Hadiah itu ngasih siapa aja boleh. Tapi jangan sampai fakir miskin nggak dapat tuh, makanya dibagi 3. 30 buat yang kurban. Karena wasilahnya orang kurban ada daging. Jangan pelit juga panitia, udah kurban kesian dia kurban juga ngarepin pengen ngasih orang lain. Paham nggak kira-kira? Ya Allah kirim. Kemudian 30 buat fakir miskin dan 30 buat hadiah umum, siapa aja kasih boleh. Usahakan orang muslim dulu tapi ya. Nah, jadi intinya kurban itu hukumnya sunnah lalu diniatkanlah itu niat sunnah. Kalau ingin mengambil dagingnya. Kalau bapak niatnya kurban saja fasara wajiban dalam kitab I'anatul Talibin, jadilah itu kurban wajib. Kalau jadi kurban wajib maka bapak nggak boleh makan. Paham kira-kira Pak? Lalu doanya Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, ini adalah konteks dalam berdoa. Nabi pengen kurbannya diterima, kurban keluarganya diterima, dan kurban umatnya Nabi Muhammad semuanya diterima. Adapun kuotanya jelas. Sayyidina Jabir tadi mengatakan, Siti Aisyah juga mengatakan bahwa Rasulullah berkurban untuk istrinya dengan menggunakan 1 ekor sapi. Paham sampai sini Pak? Kalau udah paham sampai sini aja, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.